Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah, iring sholawat beserta salamnya, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan alam semesta, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenan kiranya pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama-sama salah satu kitab yang sangat masyhur, yang dikarang oleh seorang ulama masyhur. Nama kitabnya adalah Syarhul Hikam, dikarang oleh Hadratus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab ini akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah dan tuntunan-tuntunan hidup, bagaimana kita harus menyikapi perjalanan hidup secara rohani dengan bersandarkan kepada akhlak-akhlak yang terbaik yang dicontohkan Rasulullah, akhlak-akhlak terbaik yang menjadi cerminan dari sahabat-sahabat terbaik Rasulullah di dalam melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan memulai dari hikmah yang pertama. Di dalam kitab ini kita akan dijelaskan dalam hikmah yang pertama tentang barometer seseorang ketika melaksanakan amal. Kepada siapa dia sandarkan amal tersebut. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karamihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Hikmah yang pertama ini Hadratus Syekh menyampaikan kepada kita min alamatil i'timad alal amal. Salah satu daripada tanda-tanda orang yang bersandar alal amal, bersandar kepada amalnya, nuqsanur roja inda wujudi zalal, yaitu berkurangnya harapan kepada Allah ketika terlanjur melakukan dosa, ketika terlanjur melakukan kesalahan. Amal itu adalah salah satu yang menjadi perintah di dalam agama, yang diperintahkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amal-amal yang dilakukan seseorang min sholawatin wa adhkarin wa ghairiha, baik itu zikir-zikir, baik itu adalah sholat, dan semua amal yang dilakukan, maka itu adalah sejatinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja di dalam kitab ini beliau menyampaikan salah satu dari tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal. Dan mestinya orang itu bersandar kepada Allah. Loh, ini bersandar kepada amal. Apa ciri-ciri orang yang bersandar kepada amal? Nuqsanur roja inda wujudi zalal. Ciri-cirinya ketika dia terlanjur melakukan dosa, maka kemudian harapan-harapannya menjadi berkurang kepada Allah.
Kemudian harapan-harapannya menjadi lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tamidu ala dzalika. Sedangkan orang-orang yang bersandar kepada amal, setidak-tidaknya oleh Hadratus Syekh di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-ubbad, yang kedua namanya muridun. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wat tana'umi fiha wan najati min adzabillahi ta'ala. Adapun yang disebut yang pertama yaitu al-ubbad. Siapa al-ubbad itu? Al-ubbad itu adalah ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Ketika mereka beramal, ketika mereka melakukan ibadah, mereka bersandar dengan amalnya tersebut. Mereka bersandar dengan ibadah tersebut bahwasanya akan mengantarkan dia masuk surga. Wattana umi fiha, dan mendapatkan nikmat-nikmat surga di dalamnya, serta menyelamatkannya dari azab Allah. Maka itu namanya al-ubbad. Jadi orang-orang yang bersandar kepada amal itu, yang pertama disebut ubbad. Siapa ubbad itu? Ubbad itu orang yang dengan amalnya dia bersandar bahwasanya dia bisa masuk surga. Dengan amalnya dia bersandar bahwasanya dia ingin masuk surga, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, serta ingin diselamatkan daripada siksa-siksa dan azab Allah. Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah ta'ala. Sedangkan yang lain, yang kedua disebut muridun. Yang kedua disebut muridun. Siapa muridun itu? Muridun itu ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah ta'ala. Adalah orang-orang yang bersandar dengan amalnya tersebut. Maka dengan amalnya tersebut dia ingin mendapatkan derajat wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Dengan amalnya tersebut, dengan ibadahnya tersebut, kasfil astar, terurai, terbuka semua rahasia-rahasia gaib yang ada di dalam hati. Wa husulil ahwalil qaimati biha, serta mendapatkan hal-hal dengan amal tersebut, maka dia mendapatkan hal-hal yang baru yang menetap kepadanya. Wal mukasyafat, sehingga kemudian dia bisa terbuka semua yang rahasia terurai kepadanya. Semua yang samar terurai kepadanya. Dengan kata lain, dia mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia mampu mendetek apa yang tidak didetek oleh orang lain. Kilahuma madhmumun wa nasyi'un min ru'yatin nafsih. Wa nisbatil amali ilaiha hatta yantajja ma dzukir. Baik itu ubbad, baik itu muridun, pada dasarnya dua-duanya adalah jelek. Mengapa jelek? Karena amal yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, nasyi'un min ru'yatin nafsih. Itu muncul dari dorongan-dorongan nafsu, dan menisbatkan amal kepada nafsu tersebut, hingga kemudian keluarlah intisari-intisari sebagaimana
dorongan dan keinginan-keinginan yang dimaksud seperti tadi. Dia beramal, dengan amalnya tersebut dia ingin masuk surga. Dia beramal, dengan amalnya tersebut dia ingin selamat dari neraka. Ini disebut obat. Adapun yang kedua, muridun. Siapa muridun? Dia beramal, dengan amalnya tersebut dia berharap mendapatkan wusul kepada Allah. Dia beramal, dengan amalnya tersebut berharap terbuka semua yang gaib, mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Dan dua-duanya itu adalah sesuatu yang jelek. Kenapa demikian? Karena amal yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, semua lebih dikarenakan karena dorongan-dorongan nafsunya yang menginginkan bagian dari amal tersebut. Menginginkan pendapatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui amal-amal tersebut. Ammal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'a. Sedangkan orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang mengenal Allah, fala yarawna li anfusihim syai'a, mereka ketika melakukan amal, mereka tidak menginginkan apapun daripada mereka dengan amal tersebut. Mereka tidak ada motivasi apapun yang ingin mereka dapatkan dengan amal tersebut. Bal yusyahiduna, bahkan mereka hanya melihat annal fa'ilal haqiqiyah, sesungguhnya yang menggerakkan hakikatnya dia beramal itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan dia beramal sesungguhnya dia melihat hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka mereka tidak ada motivasi apapun dalam melakukan amal ibadah yang mereka lakukan. Tidak ada keinginan apapun yang dilakukan yang mereka terselip dalam hatinya ketika mereka beribadah, melainkan semata-mata ingin dengan amal tersebut dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat bahwa yang melakukan amal itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum mahallun lidzuhuri dzalika. Sedangkan mereka menganggap mereka sendiri itu hanyalah sebagai bentuk mahallun, tempat, lidzuhuri dzalika, untuk mempertontonkan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya. Kalau seorang obat melakukan ibadah, maka dia lakukan ibadah tersebut dibarengi dengan harapan-harapan ingin masuk surga, harapan-harapan selamat daripada siksanya Allah. Nah, harapan-harapan inilah yang kemudian menyebabkan ibadahnya itu tidak murni. Karena masih ada bagian-bagian yang terdorong oleh keinginan pribadinya dia. Masuk surga, selamat dari siksa. Begitupun juga muridun. Muridun itu adalah orang-orang yang ketika dia melakukan ibadah, maka dengan ibadah tersebut dia menginginkan bisa sampai kepada Allah. Terbuka semua rahasia-rahasia Allah. Sehingga kemudian dia mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang ini pun juga jelek. Mengapa demikian? Karena dibalik pengabdian kepada Allah dengan ibadahnya, ternyata masih ada bagian-bagian yang juga terdorong oleh keinginan pribadinya. Loh, yang bagus bagaimana? Yang bagus itu al-arif, orang yang makrifat kepada Allah, orang yang mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah ketika dia melakukan ibadah, ketika dia melakukan amal,
Dia tidak melihat satu keuntungan apapun untuk dirinya. Dia tidak menginginkan satu apapun daripada untuk dirinya dengan amal tersebut. Bal yushahiduna, bahkan dia hanya menyaksikan. Sebetulnya ketika dia beramal, yang beramal itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ketika dia melakukan ibadah, hakikatnya yang melakukan ibadah itu sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum mahallun lidzuhuri dzalika, dan mereka hanya menjadi sasaran, menjadi tempat dipertontonkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesadaran itulah, maka kesadaran atas hal inilah, maka mereka tidak ada motif apapun dalam melaksanakan ibadah, kecuali adalah sebatas melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyarul musannifu rahimahullahu ta'ala ila alamatin ya'rifu bihal abdu nafsahu. Lalu pengarang kitab ini, Hadratus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, memberi petunjuk kepada kita dengan tanda-tanda. Yang mana dengan tanda-tanda ini, ya'rifu bihal abdu nafsahu, seorang hamba bisa mengenali dirinya. Yang mana dia masuknya, seperti apa dia keberadaannya. Maka kemudian Hadratus Syekh, pengarang kitab ini, memberikan barometer, tanda-tanda. Bagaimana seorang hamba bisa mendetek kira-kira dirinya masuk ke yang mana. Apakah dirinya masuk kepada orang yang ubbad? Apakah dirinya masuk kepada muridun? Apakah dirinya masuk kepada arifun? Maka ini kemudian dibuat standar oleh Hadratus Syekh di sini. Famin alamati kaunihi minal qismaini al-awwalaini. Kalau kita ingin tahu, kalau seorang hamba ingin tahu apakah hamba tersebut masuk dari bagian yang dua tadi, ubbad atau muridun. Siapa ubbad itu? Ubbad itu ketika melakukan ibadah, dia berharap dengan ibadahnya tersebut masuk surga, berharap dengan ibadahnya tersebut selamat daripada azab dan siksa Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, muridun. Siapa muridun itu? Ketika dia melakukan ibadah, ketika dia melakukan amal, dia berharap dengan amal dan ibadahnya tersebut, dia mendapatkan derajat wusul kepada Allah. Sampai kepada Allah. Hingga kemudian terbukalah semua sesuatu yang gaib. Terbukalah sesuatu yang rahasia. Yang tidak bisa oleh orang lain, dia bisa lihat. Yang tidak mampu didetek oleh orang lain, dia mampu melakukannya. Maka tentu dua orang ini, dua derajat ini, adalah sesuatu yang jelek. Adalah sesuatu yang tidak baik. Bagaimana untuk kita mengetahui apakah seorang hamba itu masuk ke dalam dua derajat ini? Maka caranya adalah noksonor roja inda wujudi zalal. Ciri-ciri seorang hamba sudah masuk ke dalam golongan ubbad ataupun muridun, orang-orang yang bersandar kepada amal ini, dengan amal tersebut, maka dengan ibadahnya, dengan amalnya, mereka memiliki motif-motif keinginan-keinginan. Maka ciri-cirinya apa? Adalah nuqsanur roja inda wujudi zalal. Ay rojaihi fillahi ta'ala. Ay yudkhilahul jannah wa yunjiyahu minal azab. In kana minal ubbad. Wa ay yusilahu ila matlubihil mutaqaddimah. In kana minal muridin. Tanda-tanda seseorang itu bersandar kepada amal. Dengan amalnya dia berkeinginan gini. Dengan amalnya dia berkeinginan masuk surga, selamat dari siksa. Dengan amalnya dia berharap dekat dengan Allah, sehingga segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain
mampu dilihat oleh dia, maka tanda-tandanya adalah nuqsonur roja inda wujudi zalal. Bila dia melakukan kesalahan, bila dia tergelincir dalam kemaksiatan, bila dia tergelincir dalam perbuatan dosa, maka semua itu akan menjadi nuqsonur roja. Harapannya menjadi berkurang kepada Allah. Keinginannya, motivasinya pun menjadi lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda-tanda kalau orang bersandar kepada amal. Nah, jadi ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan maksiat, ketika dia tanpa sengaja jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka harapan-harapannya kepada Allah, keinginan-keinginannya kepada Allah menjadi berkurang, menjadi lemah. Bagaimana saya ini pengen masuk surga, tapi saya banyak dosa. Bagaimana saya ini ingin bisa wusul kepada Allah, tapi saya sudah kadung banyak salah. Ketika dia berzina, maka menjadi putus asa dia. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia menjadi hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang dijadikan sandaran oleh dia adalah amal, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila amalnya buruk, maka harapannya kepada Allah menjadi kurang. Bila amalnya jelek, maka keinginannya kepada Allah menjadi goyah. Inilah tanda-tanda orang yang telah bersandar kepada amal. Harusnya bagaimana kita ini? Ya harus bersandar kepada Allah. Sebab kalau orang bersandar kepada Allah, maka dia melihat amal yang dia lakukan itu bukan sejatinya adalah untuk dia. Akan tetapi amal yang dia lakukan sejatinya adalah Allah. Dan dia hanya menjadi objek, hanya menjadi sasaran. Dengan dia Allah mempertontonkan semua itu. Sehingga bagi dia, ketika kesadaran hal tersebut, maka menghilangkan dirinya sendiri, melenyapkan bagian dirinya sendiri. Fa idza waqa'a fi zallatin aw asabahu ghaflatun, sehingga bila mana dia jatuh ke dalam perbuatan salah, apabila dia tergelincir dalam perbuatan dosa, syahida tasrifal haqqi fihi, maka dia menyaksikan sejatinya ini adalah rencana Allah kepadanya. Wajriyana qadahi alaihi, dan dia menyaksikan ini semata-mata adalah qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga ketika dia melakukan perbuatan ibadah, ketika dia melakukan amal, maka dia menyaksikan dengan hatinya, lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Dengan amal yang dia lakukan, dengan ibadah yang dia lakukan, dia tidak melihat dengan amal tersebut adalah hasil daripada upaya dan kekuatan dia, tidak. Akan tetapi amal yang dia lakukan ini adalah merupakan amal yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari dia. Fala farqo indahu bainal halaini, sehingga baik, buruk, dosa, taat, bagi dia tentu tidak ada bedanya. Kenapa demikian? Karena dia melihat Allah, bukan melihat amal. Ketika dia baik, itu karena Allah. Andaikan dia dosa, andaikan dia terpeleset dalam dosa, itu pun juga karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia berbuat baik, semakin memuncak harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia terpeleset dalam buruk,
maka itu tidak menggeser harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin besar harapannya kepada Allah. Kenapa? Karena dalam pribadinya, dalam hatinya hanya terselip, hanya tersimpan baik dan buruk itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiknya bagaimana kita ini? Sebaiknya bersandarlah kita kepada Allah. Jangan bersandar kepada amal. Karena efek negatif yang terjadi bila orang itu ketika dia beramal lalu bersandar kepada amalnya, ketika dia beribadah bersandar kepada ibadahnya, maka efek negatif yang muncul setelah itu, di saat dia tergelincir melakukan dosa, di saat dia tergelincir melakukan kesalahan, maka kemudian harapannya kepada Allah makin berkurang. Makin berkurang, makin berkurang. Saya sudah tidak pantas di surga. Saya sudah tidak pantas untuk bisa wusul kepada Allah. Kenapa? Karena ukuran surga, ukuran wusul kepada Allah hanya dia ukur melalui amal-amal tersebut. Tapi kalau orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, yang makrifat kepada Allah, maka dia lebih melihat Allah dan bersandar kepada Allah. Adapun ketika dia baik, itu semua atas izin Allah. Adapun ketika dia tergelincir dalam perbuatan buruk, itu pun juga atas kudroh dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga motivasinya untuk terus dekat dengan Allah tidak melemah, bahkan semakin berkurang, bahkan semakin menguat, bahkan semakin menguat, bahkan semakin menguat. Itulah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh dalam hikmah ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, mengelompokkan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang arifun, orang yang bersandar dengan amal itu, dia bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada amalnya. Demikian yang dilaksanakan oleh kita dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, menjadikan kita orang-orang yang berilmu manfaat, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Nafa'anallahu wa iyyahum. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita dengan guru kita ini, pengarang kitab Syarhul Hikam Hadratus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.